Selamat pagi para pemirsa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai anak yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah masih berbicara. Setiap hari kita dikelilingi oleh berbagai suara. Berita, media sosial, pendapat orang, dan kecemasan hati kita sendiri. Di tengah kebisingan itu, ada satu suara yang paling penting dan menenangkan hati kita, yaitu suara Allah. Alkitab mengingatkan bahwa Allah tidak pernah diam. Dulu Ia berbicara lewat nabi-nabi, tetapi sekarang Ia berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Artinya, kalau kita rindu mendengar suara Tuhan, kita tidak perlu menunggu mimpi atau suara dari langit. Kita hanya perlu mendekat kepada Yesus. Yesus adalah pernyataan Allah yang paling sempurna. Melalui hidupnya, kita melihat kasih Allah. Melalui salibnya, kita melihat pengampunan. Melalui kebangkitannya, kita melihat harapan dan hidup baru. Saudara, tantangannya bagi kita hari ini adalah, apakah kita masih menyediakan waktu untuk mendengar suaranya? Bukan hanya mendengar, tapi juga menaatinya. Saudaraku, suara-suara manakah yang sering kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga membuat kita jauh dari suara Tuhan? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa sulit mendengar suara Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak berbicara, tapi karena terlalu banyak suara lain yang mengganggu dan menutupi. Ada beberapa suara yang sering membuat kita jauh dari suara Tuhan. Contohnya, suara kekhawatiran dan ketakutan. Kita terlalu sibuk memikirkan masa depan, memikirkan ekonomi, memikirkan kesehatan atau relasi. Ketakutan membuat kita tidak tenang, sehingga hati tidak peka mendengar Tuhan yang sebenarnya sedang menenangkan kita. Karena firman-Nya selalu berkata di Markus 6 ayat 50, tenanglah, aku ini, jangan takut. Contoh yang kedua adalah suara logika dunia. Dunia sering berkata, utamakan dirimu. Hidup itu keras, jadi pikirkan untung rugi. Atau Tuhan tidak nyata. Suara ini bisa memang membuat kita meragukan firman Tuhan dan menggantinya dengan hikmat sendiri. Padahal 1 Korintus 3 ayat 19 mengatakan, hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Contoh yang ketiga adalah suara kesibukan dan distraksi. Gadget, media sosial, pekerjaan, dan penghiburan bisa menjadi suara yang terus-menerus berbicara dan menyita waktu kita. Kita lebih cepat membuka notifikasi daripada membuka Alkitab. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu membuktikan bahwa suara Allah tetap ada di tengah-tengah dunia ini.
Contoh yang keempat adalah suara luka dan kekecewaan. Luka dari masa lalu, kecewa terhadap orang Kristen, atau pergumulan pribadi bisa membuat kita menutup hati. Kita jadi mengira Tuhan juga diam. Padahal Dia ingin menyembuhkan kita. Ingat Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Ia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yang kelima contohnya adalah suara dosa dan rasa bersalah. Saat kita hidup dalam dosa, suara Tuhan jadi makin samar. Hati nurani terganggu dan kita cenderung menjauh karena merasa tidak layak. Tapi justru saat itulah Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, bahwa dombaku mendengarkan suaraku. Ada sebuah ilustrasi mengatakan seorang anak kecil rindu mendengar suara ayahnya yang sedang bertugas jauh. Ia menerima banyak surat dari sang ayah melalui teman-teman dan perantara. Tapi ketika akhirnya ayahnya sendiri pulang dan berbicara langsung kepadanya, ia menangis bahagia. Karena kini suara itu tidak lagi lewat orang lain, tapi datang dari orang yang dikasihinya secara langsung. Yesus adalah suara langsung itu. Dengarlah, resapilah, dan ikutilah. Jika hari ini kamu merasa tidak mendengar suara Tuhan, coba periksa. Suara siapa yang lebih sering kamu dengar? Dunia ini riuh, tapi Tuhan tetap berbicara lewat firman-Nya, doa, dan keheningan. Tugas kita adalah belajar diam, peka, dan mendekat kembali. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah diam. Engkau telah berbicara melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Tolong kami untuk tidak hanya mendengar suara-Mu, tapi juga hidup dalam ketaatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.